Nisa Apriani dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan UIN Suskariau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap investasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu investasi. Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis investasi diantaranya seperti investasi emas, properti, deposito bank, reksadana, saham, hingga investasi pada mata uang asing atau forex. Pada saat sekarang ini, dunia sedang dilanda krisis ekonomi akibat adanya COVID-19. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang saja, namun hampir di seluruh aktivitas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya COVID-19 adalah investasi. Nah, seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap investasi di Indonesia? Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa dampak COVID-19 terhadap investasi di Indonesia berpengaruh sangat signifikan. Saat ini, Republik Rakyat Tiongkok adalah negara dengan realisasi investasi asing terbesar kedua di Indonesia setelah Amerika Serikat. Tahun lalu, nilai investasi Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia tidak kurang dari 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nominal itu setara dengan hampir 17% total nilai investasi keseluruhan asing di Indonesia. Dari total nilai investasi yang disebutkan sebelumnya, potensi dampak investasi di Indonesia bisa mencapai triliunan rupiah. Institute for Development of Economic and Finance memprediksi adanya potensi kehilangan nilai investasi sebesar 127 triliun akibat merebaknya COVID-19. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin tertekan. Kemudian, apa upaya dan kebijakan pemerintah agar investasi dan perekonomian di Indonesia tetap baik dan stabil? Upaya dan kebijakan pemerintah diantaranya yang pertama yaitu pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja terutama pada jadwal kuartal 1 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat COVID-19, serta penurunan harga-harga komoditas. Yang kedua yaitu, pemerintah melakukan refocusing penganggaran dan meluncurkan paket stimulus fiskal jilid 1 dan jilid 2. Peluncuran stimulus fiskal jilid 1 dan jilid 2 diharapkan dapat mendukung bergeraknya sektor real. Penjelasan tadi, selalu patuhi aturan pemerintah dan selalu terapkan aturan protokol kesehatan agar kita semua sehat selalu dan keadaan segera membaik. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.